Assalamualaikum sahabat Salampedia. Jika kalian ingin mengetahui bagaimana persahabatan yang sehidup semati, belajarlah dari persahabatan antara dua orang mulia ini, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Thalhah dan Zubair memang sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah di Mekah. Sebelum berhijrah, keduanya sama-sama perintis perjuangan dari rumah Arqam bin Arqam. Kebetulan keduanya juga masih termasuk kerabat Rasul. Ibu Zubair yang bernama Sofia binti Abdul Muthalib tidak lain adalah bibi Rasulullah. Keduanya memiliki banyak persamaan. Sama-sama berasal dari suku yang dihormat. Sama-sama orang kaya, pebisnis sukses, pemurah, baik hati, dan teguh dalam keimanan. Kematian keduanya pun hampir sama-sama dibunuh oleh orang yang zolim. Mereka pun sama-sama dimakamkan di Busroh yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sama seperti Thalhah, Zubair pun masuk dalam 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Thalhah dan Zubair adalah tetanggaku di surga, sabda Rasulullah tentang keduanya. Zubair termasuk generasi awal dari para sahabat atau asabiqunal awalun. Dia menerima cahaya iman saat usianya baru 15 tahun. Ada juga pendapat yang mengatakan Zubair telah beriman sejak usia kanak-kanak. Untuk kebenarannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Keberanian Zubair tak lepas dari didikan ibunya. Sofia mendidik dengan tegas agar anaknya tidak mengenal rasa takut, kecuali kepada Allah. Sebagian penduduk Mekah mengenalnya sebagai sosok yang pemberani dan penunggang kuda yang handal. Keberaniannya ditunjukkan saat rumor wafatnya Rasulullah karena serangan kaum musyrik sampai ke telinganya. Zubair langsung mencari tahu kebenaran berita itu. Dengan menunggang kuda dan membawa pedang dia mencari kepastian berita itu ke pelosok kota Mekah. Dia berjanji jika berita itu benar, maka pedangnya akan terhunus untuk mencari pelakunya. Dalam pencariannya, dia bertemu dengan Rasulullah di puncak bukit. Melihat pedangnya terhunus, Rasulullah menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Zubair. Maka Zubair menjelaskan niatnya yang akan membela Rasulullah dengan pedangnya. Saat itu Rasulullah pun mendoakan semoga Zubair selalu mendapat kebaikan dan dengan pedangnya selalu mendapat kemenangan. Dengan begitu banyak ahli sejarah menyebut Zubair sebagai orang pertama yang mengangkat pedang untuk membela Islam. Dan dengarkanlah apa yang diberi Rasulullah sebagai penghargaan atas keberaniannya. Setiap nabi memiliki pembela, dan pembelaku adalah Zubair bin Awam. Sama seperti sahabat lainnya, meski berasal dari kalangan bangsawan Zubair tak luput dari siksaan. Pamannya sendiri, Naufal bin Huwailid lah yang bertugas mengembalikan Zubair pada berhala-berhala mereka. Naufal pernah mengikat Zubair dan menggulungnya dengan tikar, lalu diasapi hingga Zubair susah bernapas. "Lepaskanlah dirimu dari Tuhan Muhammad, maka aku akan melepasmu dari tikar ini," gertak sang paman keras. Zubair yang tidak kenal gentar malah menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan kembali pada kekafiran untuk selama-lamanya." Hingga suatu saat Zubair bertemu pamannya ini saat peperangan, Zubair dapat membunuhnya. Zubair pernah mengikuti hijrah ke Habasyah sampai 2 kali. Ia tinggal beberapa lama di sana sesuai perintah Rasulullah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Zubair pun menyusul beliau. Ia mengikuti semua peperangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Pada perang Uhud, Zubair menunjukkan aksi terbaiknya. Dengan semangat tinggi dia melindungi Rasulullah dari kepungan musuh. Dia menyerang musuh seorang diri layaknya 100 pasukan. Tatkala saat ada seseorang musuh yang sangat menyusahkan Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat memanggilkan Zubair untuk melawan orang ini. Selalu Rasulullah menyuruh orang yang paling berani di antara sahabat untuk menghadapinya. Tanpa banyak bertanya Zubair langsung menuju orang tersebut. Menaiki kudanya lalu melompat ke arah lawannya hingga jatuh dari kuda dan membunuhnya. Itu adalah salah satu keberanian dari Zubair bin Awam. Bahkan setelah perang Uhud selesai, tugas Zubair belum selesai. Dia dan Abu Bakar diminta memimpin pasukan muslimin mengejar musuh. Hal itu dilakukan agar musuh berpikir bahwa umat Islam masih punya kekuatan, dan tidak berani menyerang Madinah. Keduanya sukses melaksanakan misi itu. Pasukan Quraisy yang dalam perjalanan ke Mekah melihat ada yang membuntuti langsung kocar-kacir. Mereka berpikir bahwa pasukan yang dipimpin oleh Zubair dan Abu Bakar adalah pasukan kecil yang di belakangnya diikuti pasukan besar. Mereka langsung mempercepat langkah, lari ke Mekah. Setiap peperangan pada umumnya kedua pasukan yang berhadapan menunggu aba-aba sebelum menyerang. Tapi lihatlah Zubair,
Dia seringkali maju seorang diri hingga dekat dengan barisan musuhnya, melihat dan menunjuk satu persatu lawannya, seperti tidak ada lagi rasa takut pada dirinya. Pernah suatu ketika pasukan musuh saling bertanya siapakah orang ini. Panglima mereka menjawab, dia adalah Zubair bin Awam, demi Tuhan jika peperangan dimulai, dia akan menyerang kalian bagaikan singa. Saat Rasulullah meneriakkan takbir tanda peperangan dimulai, Zubair yang sudah dekat dengan musuhnya langsung menyerang. Ditembusnya barisan musuh hingga ke belakang, lalu kembali lagi, hingga barisan musuh kocar-kacir. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, setiap nabi mempunyai pembela atau pelindung. Jika dicontohkan seperti zaman sekarang seperti bodyguard, pelindungku adalah Zubair, kata Rasulullah. Kepahlawanan Zubair tidak hanya berhenti di perang Uhud. Saat perang Yarmuk menghadapi tentara Romawi, banyak pasukan Islam yang merasa gentar. Bagaimana tidak, jumlah tentara Romawi sangat banyak, mereka juga tentara yang terlatih dan sudah biasa bertempur. Tapi lihatlah Zubair bin Awam, dengan meneriakkan Allahu Akbar, dia meloncat ke arah musuh dan berperang dengan gagah berani. Demikian juga saat perang Hunain, di mana umat Islam bisa membuat kocar-kacir suku Hawazin. Zubair juga menunjukkan keberaniannya pada saat bertugas menembus benteng Bani Quraidah. Suku itu memiliki benteng yang sangat kokoh, hingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguasainya. Rasulullah pun menugaskan Zubair untuk membuka benteng. Zubair meloncat ke dalam benteng dan berhasil membuat gentar pemimpin Quraidah. Tindakan beraninya akhirnya membuahkan terbukanya benteng Bani Quraidah hingga pasukan Islam memetik kemenangan. Sama seperti Tolhah, Zubair adalah seorang pebisnis yang sukses. Dia dianugerahi kekayaan yang berlimpah. Tapi seperti sahabatnya, dia pun mempergunakan semua hartanya di jalan Allah. Entah itu untuk membantu perjuangan ataupun dibagikan kepada sesama muslim yang membutuhkan. Di akhir hayatnya, Zubair terlibat dalam perang Jamal. Yang dihadapinya bukanlah musuh melainkan umat Islam yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali mengingatkan Zubair pada pesan Rasulullah, "Wahai Zubair, bukankah Rasul sudah pernah mengatakan bahwa engkau akan memerangi Ali? Dan engkau termasuk golongan yang zalim." Mendengar kata-kata Ali, Zubair langsung tersadar. Berdua dengan sahabatnya Tolhah, dia meninggalkan medan peperangan. Sayang, saat itu seorang prajurit dari barisan Ali bin Abi Thalib mengikuti Zubair. Amru bin Jarmus, demikian disebut dalam sejarah nama tentara itu. Dan saat Zubair sedang salat, Amru pun menusuk Zubair hingga meninggal. Mengetahui Zubair telah meninggal, Amru bergegas menemui Ali bin Abi Thalib. Dia berpikir kabar meninggalnya Zubair akan menyenangkan hati pemimpinnya. Tapi Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang tahu keutamaan Zubair. Maka Ali pun berujar sedih, "Katakan pada dia yang sudah membunuh Zubair putra Sofia, bahwa orang yang membunuh Zubair tempatnya neraka." Ali semakin sedih saat pedang Zubair ditunjukkan padanya. Ali mencium pedang itu lalu menangis. "Demi Allah, selama ini pedang ini melindungi Nabi dari segala bahaya." Bersama saudaranya seiman, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair dimakamkan di Busroh. Salam untukmu wahai Zubair, sang pembela Rasulullah. Demikianlah kisah dari Zubair bin Awam, sosok yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Semoga kisah ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, klik tanda lonceng agar sahabat dapat informasi video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.